Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dengan nomor NIM C1051221030, mahasiswa Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Di sini saya membawakan sebuah tema, yaitu penggundulan hutan menyebabkan punahnya biodiversitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodiversitas terlebih dahulu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu sendiri merupakan suatu keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya suatu variasi seperti bentuk, penampilan, ukuran, dan ciri-ciri lainnya yang dimana dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Biodiversitas merupakan suatu fondasi dari sebuah ekosistem. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Selanjutnya yaitu penjelasan secara singkat mengenai 3 komponen dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Contohnya pada bunga mawar, yang dimana bunga mawar ada yang berwarna merah, kuning, dan juga putih. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Artinya adalah adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Pada keanekaragaman tingkat spesies terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dan habitatnya. Contohnya pada Arecaceae, yaitu pohon kelapa, aren, dan pohon pinang. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yang dimana adanya jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik dan juga komposisi jenis populasi organismenya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat biodiversitas. Seperti kita ketahui, biodiversitas sangat bermanfaat bagi makhluk hidup seperti manusia, flora, dan fauna, serta organisme. Berikut beberapa manfaat biodiversitas. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem, yang dimana keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Jika biodiversitas menurun, maka akan mengakibatkan jadinya ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, menyediakan sumber daya alam seperti makanan, air bersih, bahan bakar fosil, kayu, dan obat-obatan. Yang ketiga yaitu sebagai pengatur iklim, yang dimana perubahan iklim dapat mengancam biodiversitas. Misalnya kenaikan suhu global, perubahan curah hujan, adanya kekeringan akan mengganggu sebuah ekosistem. Manfaat yang keempat yaitu mendorong ekonomi dan kesejahteraan. Contohnya sebagai pusat pariwisata, pertanian, dan kehutanan. Selanjutnya yaitu menjaga proses ekosistem. Selanjutnya yaitu mengenai rusaknya biodiversitas atau punahnya biodiversitas. Punahnya biodiversitas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, peningkatan populasi manusia, yang dimana peningkatan kebutuhan sumber daya hayati dan lahan untuk pemukiman akan terus bertambah.
Yang kedua yaitu degradasi dan kehilangan habitat. Yang ketiga, invasif spesies asing. Yang keempat, kebakaran hutan. Yang kelima, perubahan iklim global. Dan yang keenam yaitu penggundulan hutan atau penebangan hutan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai banyak fungsi, yaitu pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat, dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Maka dari itu, hutan harus dijaga dengan baik. Kerusakan hutan menjadi masalah besar yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Salah satunya yaitu penggundulan hutan yang dimana berdampak buruk bagi makhluk hidup yang ada di kawasan tersebut. Di sini saya akan membahas lebih mendalam mengenai penggundulan hutan yang menyebabkan punahnya atau rusaknya biodiversitas. Dengan adanya penggundulan hutan, sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan akan mengalami kepunahan. Penggundulan pohon atau penebangan pohon secara berlebihan dapat merusak suatu habitat asli bagi berbagai spesies flora dan fauna, yang dimana mengandalkan hutan sebagai sumber makanan dan juga tempat tinggalnya. Banyak spesies yang hanya ditemukan di ekosistem hutan tertentu terancam punah akibat hilangnya habitat tersebut yang diakibatkan oleh penebangan pohon atau penggundulan. Dengan berkurangnya luasan habitat alami tersebut, spesies-spesies terancam punah karena mereka tidak lagi memiliki kondisi yang sesuai untuk bertahan hidup. Penebangan hutan yang terus berlanjut telah mengakibatkan kehilangan luas hutan yang sangat besar, yang dimana berdampak secara langsung pada banyak spesies-spesies yang hidup, terutama yang memiliki ketergantungan khusus pada habitat hutan tertentu. Hilangnya habitat mengganggu rantai makanan dan interaksi ekologis yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Selain itu, perubahan iklim juga merupakan dampak besar dari penggundulan hutan yang berdampak pada skala global, yang dimana hutan memiliki peran sebagai penyerap karbon alami yang membantu menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Untuk mengatasi atau mencegah kerusakan atau punahnya biodiversitas, maka kita perlu melakukan tebang pilih, tebang tanam, mencegah penebangan liar, dan melakukan penghijauan. Untuk studi kasus mengenai punahnya biodiversitas akibat penggundulan hutan, yaitu yang pertama, adanya punahnya orang utan, yang dimana mengalami ancaman kelaparan akibat hilangnya pohon-pohon yang memberikan mereka buah sebagai pangan utamanya. Yang kedua yaitu studi kasus penebangan hutan memperburuk resiko kepunahan 3 spesies tumbuhan endemik di hutan hujan riparian dataran rendah, yaitu Vatica rhynchocarpa, Vatica havilandi, dan Vatica cauliflora yang berada di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.